Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentia Devina Setiawati, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi. Saya biasa dipanggil Devina. Saya dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Saya menjadi dosen sejak tahun 2017. Video ini digunakan untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen akuntansi, seperti pengantar akuntansi, kode etik dan profesi, akuntansi internasional, pelaporan keuangan, akuntansi komputerisasi, dan sistem informasi akuntansi 1 dan 2. Di program studi akuntansi, bidang keahlian saya yaitu bidang sistem informasi akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Akuntansi 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami proses pengembangan sistem informasi akuntansi, lingkungan pengendalian intern dalam suatu organisasi, dan siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1. Dengan menempuh mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 ini, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan, mengevaluasi, dan merekayasa proses pengembangan sistem informasi akuntansi dengan memperhatikan lingkungan pengendalian intern dan juga kaitannya dengan pengembangan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi. Komunikasi kami dalam penyampaian materi dengan mahasiswa disampaikan melalui Learning Management System yang terkait dengan Siakat Cloud Universitas, yaitu Edlink. Edlink digunakan untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, sampai pada penilaian. Dapat langsung diberikan dan dicek oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu presentasi dan tanya jawab, penugasan pribadi dengan membuat ringkasan materi kuliah, penugasan kelompok dan diskusi, pembahasan studi kasus, serta pembuatan beberapa proyek mengenai alur sistem informasi akuntansi. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari persiapan perkuliahan dengan membuat RPS, kontrak kuliah, mempersiapkan buku yang akan menjadi acuan, dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan berupa PowerPoint, serta contoh-contoh kasus mengenai alur sistem informasi akuntansi yang terjadi di dalam perusahaan. Pada saat tatap muka pembelajaran dengan mahasiswa, saya mulai dengan menjelaskan materi yang sudah saya persiapkan sebelumnya sesuai dengan RPS yang ada. Kemudian saya meminta mahasiswa untuk menanggapi dari RMK yang sudah dipersiapkan oleh mahasiswa pada saat sebelum perkuliahan. Setelah itu, kami melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi tersebut. Untuk studi kasus, saya lakukan di pertengahan pertemuan. Bisa kasus itu dari saya ataupun dari beberapa mahasiswa yang mengalami atau pernah mengetahui kasus-kasus yang terjadi di beberapa perusahaan atau instansi. Dari kasus-kasus tersebut, kita bisa mengevaluasi, mengembangkan, dan memberikan masukan atau solusi untuk kasus-kasus tersebut. Penugasan dalam pembuatan proyek mengenai alur sistem informasi akuntansi saya lakukan sebagai penilaian kuis. Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah alur sistem informasi akuntansi beserta dokumen pendukung atau formulir-formulir yang digunakan dalam alur sistem tersebut. Kemudian mahasiswa saya minta untuk menjelaskan dan mendiskusikan bersama teman-teman di kelas.
Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi komponen partisipasi dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 20%, dan ujian dengan bobot 50%. Demikian penjelasan mengenai delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Selanjutnya saya akan menampilkan video rekaman tatap muka dengan mahasiswa di kelas. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Minggu lalu kita udah pertemuan pertama ya, saya sudah jelaskan RPS-nya, kemudian ini ya, saya sudah share di Adlink ya, yang biasa kalian akses di Adlink. Nanti silahkan kalian lihat RPS-nya sudah ada di situ, kemudian kontrak kuliah. Jadi selama 1 semester ini kan kita nanti sesuai dengan RPS yang ada di situ. Hari ini kita masuk ke materi kedua, sesi kedua tentang Sistem Informasi Akuntansi Manajerial. Nanti tolong diunduh semua ya di Adlink ini, nanti kalian bisa langsung download aja materinya. Ini hari ini, materi kita hari ini tentang Sistem Informasi Akuntansi Manajerial. Ya, kalau yang lalu kita di SIA 1 sudah berbagai macam yang kita pelajari tentang sistem informasi akuntansi, mulai dari saat bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi kaitannya dengan penjualan ya. Penjualan juga ada penjualan secara kredit, kemudian apa? Tunai ya. Kemudian ada pembelian juga ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari di mana sebuah sistem informasi akuntansi itu juga ada yang berkaitan dengan manajerial. Oke, jadi ini sebelumnya kita lihat salah satu contoh laporan manajerial. Kalau kalian tahu laporan akuntansi itu ada ya, laporan akuntansi, laporan keuangan secara akuntansi ada apa aja? Laporan laba rugi, kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian arus kas, dan ya catatan atas laporan keuangan. Itu kan laporan keuangan secara akuntansi. Nah, di sini ada salah satu contoh laporan manajerial ya. Jadi laporan manajerial ini memang kaitannya dengan peningkatan ya, sebuah laporan keuangan itu menjadi laporan keuangan yang baik. Nah, mendukungnya bagaimana? Ini salah satunya adalah laporan penjualan. Jadi kita juga harus membuat sebuah laporan penjualan agar kita mengetahui apakah perusahaan kita itu semakin berkembang, semakin baik, apakah ada peningkatan penjualan, apakah memang dalam satu periode tersebut bagaimana tingkat penjualannya, kan begitu. Nah, ini salah satu contohnya laporan penjualan. Ini ada barang A ya, ini barang A, kemudian ini barang B, ini barang C, D, E, kita catat, kemudian kuantitasnya berapa sih? Nah, di bulan Mei kita bisa lihat, oh di bulan Mei ini 8%, di bulan Mei itu bulan Mei sebelumnya ya, ini kan kita laporan penjualan di bulan Juni. Nah, di bulan Mei itu 8%. Ternyata di bulan Juni ini 10%, berarti ada selisih 2%. Selisihnya berkurang atau semakin berkurang atau meningkat? Ini, kalau lihat seperti ini, meningkat ya, kan Mei 8%, Juninya 10%, berarti meningkat. Ya, berarti untuk barang A ini naik. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, oh, yang perlu ditingkatkan, berarti kalau seperti ini apa yang perlu ditingkatkan? Barang yang mana yang perlu ditingkatkan penjualannya? Hah? Ya,
dan E ya toh. Kalau ada laporan penjualan ini, kita bisa tahu berarti ada yang harus ditingkatkan penjualannya. Kenapa kamu bisa bilang itu harus ditingkatkan? Kenapa, Angel? Karena terjadi penurunan antara bulan ini dan bulan yang lalu. Makanya dengan adanya ini kita bisa meningkatkan penjualan. Nah, makanya perlu dilakukan laporan penjualan. Memang laporan penjualan ini tidak ada di dalam laporan keuangan, ya. Kita tidak perlu cantumkan. Biasanya kalau lapor pajak itu kan harus memberikan laporan keuangan. Tetapi apakah ini dicantumkan? Tidak. Penting nggak tapi buat perusahaan? Penting kan ya. Nah, makanya kita tetap harus membuat yang namanya laporan penjualan ini. Ini kaitannya dengan sistem informasi akuntansi manajerial. Oke. Sistem informasi akuntansi manajerial ini apa sih? Ya, kalau kita lihat tadi laporan keuangan manajerial. Nah, ini apa itu dari sistem informasi akuntansi manajerial? Coba dibaca. Akuntansi manajerial adalah proses mempersiapkan laporan operasional yang membantu mengambil keputusan, memilih keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, dan membantu perusahaan untuk mendapatkan tujuan dengan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer ataupun pimpinan. Oke. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, ya, akuntansi manajerial ini memang dilakukan untuk pengambilan keputusan, mempersiapkan laporan operasional, ya, mempersiapkan laporan operasional yang membantu untuk pengambilan keputusan. Nah, pemegang kepentingan di dalam perusahaan, ya, itu kan manajer, kemudian kreditur, debitur, itu pasti akan melakukan pengambilan keputusan. Dengan cara apa pengambilan keputusan ini? Ya, melihat laporan keuangan yang ada. Tetapi apakah seluruh pemegang kepentingan itu tahu cara membaca laporan keuangan? Kan nggak tahu. Makanya kita juga perlu membuat dan mempersiapkan laporan operasional ini. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk membuat keputusan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau yang tadi contoh laporan penjualan, yaitu jangka pendeknya. Gimana ya, di bulan ini kita harus menjual barang A berapa, kita harus menjual barang B berapa. Apakah barang ini meningkat? Alasannya apa? Jadi bukan hanya sekedar laporan keuangannya saja, tetapi sampai pada kita harus mengetahui, mengevaluasi, kenapa sih penjualan ini tidak terjual dengan baik. Kemudian jangka pendek maupun jangka panjang, dan membantu perusahaan untuk mendapatkan tujuan dengan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer dan pimpinan perusahaan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjutkan dulu ya. Perbedaan akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Tadi kan kita sudah tahu ya, akuntansi manajerial itu gunanya untuk ya memperbaiki atau mengevaluasi segala kegiatan dari perusahaan agar dia bisa meningkatkan perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan akuntansi manajerial dengan akuntansi keuangan? Yang pertama, sorry. Nah, yang pertama
akuntansi manajemen ini ya, hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan saja. Ya. Karena untuk perbaikan perusahaan itu tujuan dari akuntansi manajerial. Tetapi kalau akuntansi keuangan untuk siapa? Digunakan untuk eksternal. Segala pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut. Kemudian kalau akuntansi manajemen ini tidak di bawah peraturan hukum dan peraturan apapun. Ya, jadi kalau misalnya tadi kayak laporan penjualan, saya kan sudah bilang bahwa itu tidak ada permintaan khusus dari perpajakan, dari ya khususnya perpajakan ya untuk pelaporan keuangan. Tetapi kalau akuntansi keuangan ya diatur oleh hukum, standar ada SAK-nya sesuai SAK, kalau bikin laporan sesuai SAK IFRS begitu ya. Kemudian kalau EMKM ya berarti SAK EMKM ya seperti itu. Tapi kalau yang manajemen enggak, kebutuhan perusahaan apa? Kalau laporan pembelian ya berarti kita harus buat laporan pembelian, laporan penjualan ya berarti harus buat laporan penjualannya bagaimana, persediaan ya itu juga harus kita buat. Tidak ada aturannya, hanya sekedar untuk membantu perusahaan dalam mengkontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen tujuannya utama adalah untuk membantu manajemen internal dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau ini untuk pengambilan keputusan investasi ya, untuk investor dan kreditur. Itu kalau di akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen bisa terkait dengan keuangan dan non-keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan jelas untuk mementingkan informasi keuangan. Ya, kalau laporan posisi keuangan jelas ya. Tentang apa isinya laporan posisi keuangan? Aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Kalau laporan laba rugi isinya pendapatan dan beban. Nah, jelas itu adalah informasi keuangan. Tetapi kalau di manajemen bisa informasi keuangan atau non keuangan. Ya kayak tadi. Kan non keuangan ya, laporan penjualan tadi. Barang mana sih yang harus ditingkatkan penjualannya? Kemudian di akuntansi manajemen tidak di audit. Tetapi kalau akuntansi keuangan ada audit. Ya, itu. Jadi ini adalah perbedaan dari akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Dibaca. Itu. Haruskah berinvestasi terhadap peralatan atau bisa juga haruskah melakukan ekspansi perusahaan dan sebagainya. Jadi harus bisa memprediksi pasar ya. Kayak tadi laporan penjualan itu kan juga untuk memprediksi pasar. Akuntansi manajerial itu. Kemudian yang kedua, apa Angel? Yang kedua Angel? Memudahkan keputusan. Keputusan apa ini? Pengambilan atau penentuan strategi ke depan. Pengambilan keputusan agar lebih mudah dan menentukan strategi apa yang diterapkan. Jadi ya tadi ya akuntansi manajerial biasanya pimpinan perusahaan dia tidak tahu membaca laporan keuangan itu seperti apa sih. Tetapi kalau ada laporan-laporan yang tadi mungkin itu akan lebih mempermudah dalam membaca kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada dalam perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai keterbatasan dari akuntansi manajerial. Siapa yang belum baca tadi?
Kamu belum baca. Eris, Yang apa pertama itu? adalah data berdasarkan akuntansi keuangan. Mayoritas keputusan yang diambil di manajer berdasarkan data laporan akuntansi keuangan. Oke, data berdasarkan akuntansi keuangan. Jadi keterbatasannya akuntansi manajerial ini memang data-datanya berdasarkan akuntansi keuangan. Memang mayoritas keputusan yang diambil manajer berdasarkan laporan akuntansi keuangan. Biasanya orang lebih percaya begitu. Tetapi sebetulnya apakah pimpinan itu bisa dengan mudah membaca laporan akuntansi keuangan? Nah, biasanya orang-orang lebih sering membaca laporan akuntansi keuangan. Yang kedua, lanjut aja, Riz. Tidak komprehensif karena akuntansi manajerial tidak cukup pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, statistik, dan lain-lain. Nah, tidak komprehensif karena akuntansi manajerial itu tidak cukup pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, dan statistik. Ya. Baik, selamat sore teman-teman dan Bu Regina. Sore. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan flowchart yang sudah kami siapkan. Baik, dimulai dari siklus penjualan kredit. Dimulai dari bagian penjualan. Bagian penjualan akan menerima pesanan dari pelanggan. Lalu tugas kepala bidang di sini adalah merekap persediaan yang sudah diterima dari pelanggan tersebut. Nah, habis itu bagian penjualan akan mencatat PO. PO ini adalah purchase order. Lalu akan memeriksa batas kredit yang akan ditentukan. Dilihat dari kartu piutang yang digunakan oleh bagian akuntansi itu sendiri. Lalu di sini pelanggan akan dicek dulu apakah dia sudah layak untuk melakukan penjualan secara kredit atau belum. Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku, dia akan selesai sampai di sini aja. Kalau pelanggan berkredit, jika disetujui, akan berlanjut sampai pencatatan pesanan sales order. Selanjutnya, selanjutnya pada penjualan membuat syarat surat jalan dan memo perintah. Nah, nanti membuat surat jalan dan memo perintah ini akan dibagi di surat jalannya, ada surat jalan 1, 2, dan 3. Terus nanti surat jalan sama memo perintah akan barang dikirim atau tidaknya dari sini, dari sini. Apabila tidak akan berhenti di sini. Tapi apabila disetujui akan diberikan memo perintah sama surat jalan akan diberikan kepada kepala gudang. Nah, nanti memo perintah sama surat jalan tersebut akan dicek kembali oleh kepala gudang. Apabila memo perintah sudah diterima, nanti akan diarsipkan di bagian sini kepala gudang. Lalu surat jalan akan dikirim ke mandor dan buruh. Nanti mandor dan buruh akan menerima surat jalan, yaitu surat jalan 1, 2, dan 3. Nah, nanti surat jalan tersebut akan disiapkan barangnya dan akan dimuat di sini. Lalu surat jalan tersebut sudah disiapkan dan nanti akan dikirim ke pengiriman. Mengirim barang ke lokasi pelanggan dan minta dan menandatangani surat jalan tersebut. Oke. Sebelum lanjut, ini A tadi mana ya ini ya? Ini kan sebelum A ini ya. Coba disilang dulu. Oke. Yang A tadi, oh ini ya dari sini ya. Berarti sudah sampai. Perhatikan, jadi kalau misalnya membuat sistem informasi alur flowchart begini ya, yang perlu diperhatikan tanda-tanda ini ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, artinya apa? Kan pertanyaan. Tidak dan ya, pasti seperti itu. Jadi tanda ini adalah
untuk menanyakan, mengkonfirmasi, memverifikasi. Ya, kalau sudah, ya berarti kemana? Tidak berarti apa? Tadi kalau tidak berarti sampai di end, ya kan? Tidak dilanjutkan. Kalau ya bagaimana? Kemudian coba di back. Saya ini ya. Berarti MP tadi apa? Memo perintah. Oke, memo perintah dan surat jalan mulai dari sini dikirim ke sini semua 3 rangkap ke sini semua ya. Iya. Nah, nanti nggak dibagi-bagi nih surat jalannya. Kemana-kemana? Ini nanti di bagian Oke. karena ini kayak serah tugas gitu loh. Oh ya, saat pengiriman barang begitu ya. Oke, selanjutnya silahkan Daud atau Mary. Oke. Ya, sampai pada pengiriman tadi. Sudah mengirim pengiriman, kemudian setelah pengiriman dilakukan apa? Setelah pengiriman surat jalan tersebut 1, 2, 3 ini akan dikirim ke pelanggan. Oke, jadi surat jalan beserta barangnya ya dikirimkan kepada pelanggan. Ya, yang diserahkan ke pelanggan itu surat jalan berapa? Berarti surat jalan 2 ya kalau lihat dari situ ya. Jadi walaupun surat jalan 1, 2, 3 itu tetap diserahkan ke pelanggan, mungkin itu ditanda tangan, kemudian surat jalan tersebut diserahkan kepada pelanggan. Oke. Oke, cukup. Cukup. Oke. Oke, terima kasih Mary dan Daud. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan jangan lupa kita bertemu lagi ya. Nanti saya lihatkan barcode-nya untuk presensi dari sistem ya. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Saya sudah share materinya, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Nanti flowchart ya, tugas flowchart kita lanjutkan kelompok lainnya di minggu depan dan minggu depannya lagi. Sampai di sini, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.